Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan anak-anakku pembahasan logaritma. Ini video ketiga mengenai materi dasar. Kita akan terapkan pengertian logaritma, definisi logaritma untuk menyelesaikan soal-soal yang memuat bentuk akar seperti ini. Atau bentuk-bentuk yang 1/per seperti ini. Ya. Atau juga pangkat yang pecahan. Pangkat pecahan yang negatif atau pangkat pecahan yang positif. Kemudian kita akan terapkan juga hal yang dasar itu untuk menyelesaikan soal setipe SBMPTN. Intinya ketika kita mengetahui konsep dasarnya, maka soal variasi-variasi seperti ini adalah soal yang bisa kita kerjakan secara sederhana. Baik, logaritma dari bentuk akar. Nah, kita sudah tahu bahwa bentuk akar ini adalah bentuk lain dari pangkat. Sebetulnya itu. Ya. Baik, kita akan menggunakan pengertian dasar ini. 16 di video-video sebelumnya ini dipohon faktorkan menjadi 2 pangkat 4. Sehingga 16 itu menjadi 2 pangkat 4. Sasarannya tetap bilangan pokok. Ya, bilangan pokok kita munculkan karena bilangan pokok itu penting. Sehingga 16 kita bagi terus dengan 2, hasilnya adalah 2 muncul sebanyak 4 kali. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa bentuk akar ini tiada lain adalah bentuk pangkat. 2 pangkat 4, tulis 2 pangkat 4. Di sini sebagai pembagi, jadi 2 pangkat 4/3. Seperti itu. Setelah ini, kita bisa menggunakan sifat yang ini. Menghilangkan pangkat dengan cara apa? Dengan cara pangkatnya saja tarik ke depan. Sehingga jadi B pangkat P log A. Pangkatnya hilang jadi ke depan. Lakukan hal yang sama, 4/3 ditarik ke depan jadi seperti ini. Meninggalkan 2 log 2. 2 log 2 kita tahu 1, sehingga jawaban akhirnya adalah 4/3. Ya, soal seperti ini sebetulnya sama saja pengerjaannya. Soal nomor B. Kita komplekskan lagi. 27 langsung kita pecah dengan bilangan pokok 3. 3 pangkat berapa? 3 pangkat 3, 27 itu. Kemudian yang ini bilangan pokok, bilangan pentingnya ada 2, sehingga 64 nyatakan sebagai 2 pangkat berapa? Ketika kita bongkar pakai pohon faktor ternyata 2 pangkat 6. Ya. Kemudian 125 pun kita bongkar 5 pangkat berapa? 5 pangkat 3. Setelah itu, bentuk akar kita nyatakan dalam bentuk pecahan. Kalau di sini tidak ada bilangan, ingat kesepakatannya berarti pembaginya adalah 2. Sehingga 3 log 3 pangkat 3 dibagi 2. Nulisnya demikian. Yang ini 2 pangkat 6 dibagi 3. Ini selalu pembagi ya, pembagi dari pangkat. Yang ini 3 dibagi 3. Ya. Kalau kalian menulis di dalam buku, ini pangkatnya lebih ke atas ya. Ini pangkatnya lebih ke atas. Ya, ini keterbatasan penulisan di komputer. 3/2 pangkatnya tolong lebih ke atas nanti. Supaya kelihatan pangkat. Yuk kita gunakan sifat yang ini. Tarik yang pangkatnya ke depan. 3/2, 3 log 3. Lakukan hal yang sama dengan ini. 6/3. 6 dibagi 3 itu kan 2 ya. Jadi kita sederhanakan dulu supaya kelihatan. 6 dibagi 3 itu 2. Kemudian 3 dibagi 3 itu 1. Seperti itu. Nah, di sini tinggal sederhanakan. 3/2, 3 log 3 ditambah. Ini 2-nya dikedepankan, 2 log 2. Kemudian min 5 log 5. Tentu saja kalau sudah bisa dilakukan penyederhanaan langsung di langkah ini. 3 log 3, 1. Misalkan begitu. Kemudian ini 2 kali 1 dan ini 1. Ya. Tapi Bapak sengaja detil supaya nanti tidak ada yang bingung. Ketinggalan, ini dari mana begitu ya. 3/2, 3 log 3. 3 log 3 itu 1, jadi 3/2 kali 1, jadi hilang saja dalam perkalian. Kemudian yang ini pun sama, jadi menyisakan tambah 2. Kemudian 5 log 5 itu 1. Sehingga 3/2 ditambah 2 dikurangi 1. Ini 2 dikurangi 1 itu 1. Jadi 3/2 ditambah 1. Samakan penyebut ya. Ini tinggal kali silang, 2 kali 1 itu 2. Jadi 3 tambah 2/2. Hasilnya 5/2. Ya. Seolah-olah panjang, silakan disimak lagi. Ternyata prinsipnya sama.
Yang penting bisa dikerjakan. Baik, nomor C. Silakan coba dulu ya. Untuk SMA harus terbiasa langkah panjang. Itu namanya komunikasi matematis. Ya. Jangan berharap cepat tapi tidak jelas. Yuk. Di sini 8-nya nyatakan sebagai 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. Kemudian 81 kita nyatakan sebagai 3 pangkat 4. 49 kita nyatakan sebagai 7 pangkat 2. Bongkar menjadi pecahan. 3 dibagi 3, kemudian ini 4 dibagi 2, kemudian ini 2 dibagi 4. Seperti itu. Ya. 3 dibagi 3 itu 1, sehingga 2 log 2 pangkat 1 atau 2 log 2 saja. Karena kalau pangkat 1 tidak usah ditulis. 4 dibagi 2 itu 2, jadi 3 log 3 pangkat 2. Langsung disederhanakan di awal, ya, karena sudah tadi dibahas caranya. Langsung saja 4 dibagi 2 itu 2, tarik ke depan, karena dia pangkat. 2 dikali 3 log 3. Ini pun sama, 2 per 4 itu adalah 1 per 2 kalau kita sederhanakan. Tarik ke depan, jadi min setengah 7 log 7. 2 log 2 itu 1, kemudian ini pun 1, jadi 2 kali 1, jadi 2. Kemudian ini min setengah. Lakukan hal yang sama, penyederhanaan, 1 tambah 2 itu 3, 3 dikurangi setengah. Samakan penyebut, kali silang, 2 kali 3 itu 6, dikurangi 1, dibagi 2, jadi hasilnya 5 per 2. Itu jawabannya. Nomor D. Nomor D, ini kita terapkan. 125 tidak bisa kita nyatakan sebagai 25 pangkat berapa. Sehingga ini pasti perubahan di 2 unsur. Bilangan pokok dirubah, ini dirubah. Seperti itu. 25 itu 5 pangkat 2 kan, sudah biasa ya. 5 dipangkatkan 2 itu 25. Nah, berarti angka 5 yang pokoknya. 5 dipangkatkan berapa hasilnya 125? 5 pangkat 3. Kemudian karena di sini ada pembagi 4, jadi 5 pangkat 3 per 4. Seperti itu. Kesananya biasa kita bisa menggunakan sifat yang ini, bahwa kalau bilangan pokok memiliki pangkat dan numerus memiliki pangkat, maka pangkat numerus ke depan dan bilangan pokok ke bawah. Pangkat di atas jadi ke bawah, pangkat depan jadi pangkat belakang jadi ke depan. 3 per 4 kita tarik ke depan, ya, 3 per 4 kita tarik ke depan. Kemudian angka 2 ini tarik ke bawah. Ya, kalau di bawah berarti bersatu dengan 4 ya, seperti ini. 5 log 5. Ya, jadi ulangi, 3 per 4 kita tarik ke bawah, 3 per 4 kita tarik ke depan, jadi 3 per 4. Kemudian angka 2 ini kita tarik ke bawah. Nah, ke bawah berarti sejajar dengan 4. Jadi 3 per 8, 5 log 5 itu 1. Jawabannya 3 per 8. Nah, sekarang kita terapkan konsep dasar di logaritma ke dalam bentuk-bentuk seperti ini. Nah, 1 per 8. 1 per 8 sebetulnya bisa kita nyatakan sebagai 8 pangkat min 1. Ya, jadi kalau 8-nya di bawah, ini pangkat 1, berarti kalau di atas pangkat min 1. Ya, nyatakan saja kalau 1 per 8 itu berarti 8 pangkat min 1. Pengerjaannya persis sama dengan 8 dipecah menjadi 2. 8 dipecah oleh 2 itu kan 2 pangkat 3. Karena dia di bawah atau karena dia pangkat min 1, jadi munculkan negatif. Itu saja sebetulnya. Ya, jadi kalau di bawah berarti negatifnya. Ya, berarti lakukan lagi hal yang sama. Ini pangkat, tarik ke depan, jadi min 3, 2 log 2, hasilnya adalah min 3. Seperti itu. Nomor F silakan dicoba dulu untuk meyakinkan bahwa paham. Yuk kita samakan jawabannya. Nah, kita sudah terbiasa 81 kan? 81 dipecah menjadi oleh 3 berarti 3 pangkat 4. Karena dia di bawah jadi 3 pangkat min 4. Begitu saja sebetulnya. Ya, biasanya 3 pangkat 4, karena dia di bawah jadi 3 pangkat min 4. Itu saja yang membedakannya. Lakukan hal yang sama, tarik ke depan, jadi jawabannya adalah negatif 4. Demikian. Kita perkompleks lagi. 2 log akar dari 1 per 8, 5. Nah, ini kan sudah biasa tadi ya. Di soal yang tadi, 8 di bawah itu berarti 2 pangkat min 3. Seperti itu. Nyatakan saja seperti itu. 2 pangkat min 3, kemudian pembaginya adalah 5. Jadi 2 pangkat min 3 dibagi 5. Lakukan hal yang sama, tarik ke depan, sudah beres seperti ini. Karena 2 log 2 itu 1. Yuk kita terapkan pemahaman ini ke dalam soal yang lebih kompleks.
Ya, ada 2 soal yang kompleks. Silakan dicoba dulu, di otak-atik dulu, nanti kita samakan jawaban. Nah, ini bilangan pokoknya 2, maka di sini harus 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4 kan? Nah, 2 pangkat 4, tapi karena di bawah jadi 2 pangkat min 4. Seperti ini. Ya. Pembaginya nanti 3. Kemudian yang ini 3 log 9. Di sini bilangan pokoknya 3, di sini 9. Berarti 9 itu biasa 3 pangkat 2 kan? Nah, demikian. Kemudian yang ini 4, di sini 2. Nah, ini pasti yang ini dipecah supaya mirip dengan ini. Karena ini udah lebih kecil. 4 itu 2 pangkat 2. Log 2 pangkat min setengah. Silakan di-pause dulu, dipahami. Ya, kalau tidak ada kendala, silakan dilanjutkan. Yuk. Yang ini berarti min 4 per 3. Seperti itu kita ubah menjadi pangkat pecahan. Yang ini 3 pangkat 2 dipangkatkan min 3 per 5. Ini gampang, tinggal dikalikan saja 2 dengan min 3 dibagi 5. 2 dikali min 3 itu min 6. Sehingga 3 log 3 min 6 per 5. Ingat, pangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikalikan. Kemudian yang ini, kita punya sifat min setengah dikalikan ke depan. Kebetulan di sini ada min, berarti min dengan min ketemu, sehingga berubah. Min dikali min positif. Sehingga positif 1 per 2. Angka 2 ini dari mana? Angka 2 ini tiada lain dari pangkat bilangan pokok. Tarik ke bawah, sehingga sejajar dengan yang di bawah. Ya. Min 4 per 3 tarik ke depan, min 4 per 3, 2 log 2, kemudian min 6 per 5 pun sama, tarik ke depan, 3 log 3, kemudian ini 1 per 4, 2 log 2. Ini 1, ini 1, ini 1. Berakhir dengan pecahan semua. 3, 5, 4, ya. Kita samakan penyebut, berarti kalikan saja semuanya. 5 kali 4, 20, dikali 3, 60, berarti pembaginya 60. 60 dibagi 3 adalah 20, 20 dikali min 4, min 80. 60 dibagi 5, 12, 12 dikali min 6 adalah min 72. 60 dibagi 4, 15, 15 dikali 1 adalah 15. Ini tinggal dijumlahkan biasa, kita mendapatkan hasil negatif 137 per 60. Nomor terakhir yang akan kita bahas pada video kali ini, kita dapatkan dari soal SNMPTN ya. Baik, 9 log akar 16 pangkat 3 dan B sama dengan 2 log 1 per 3. Oh, ini ada yang kurang ya. Ini misal A sama dengan 9 log ini. A sama dengan 9 log ini dan B sama dengan ini. Maksudnya begitu. Maka A dikali B adalah, ya, jadi ada kekurangan pengetikan. Mohon maaf. Jadi ini A. A sama dengan, begitu harusnya. Ya. Yuk, kita lanjutkan. A dikali B, berarti tinggal dikalikan saja. A-nya ini, B-nya ini. A-nya 9 log akar 16 pangkat 3 dikali 2 log 1 per 3. Ya. Di sini 9, di sini 16. Ini sudah tidak nyambung, tapi di sini perkalian. Nah, mengingatkan pada sifat ini. Ya. Jadi, kita uraikan seperti biasa saja. Kita sudah biasa, 9 itu diubah menjadi 3 pangkat 2. 16 juga sudah biasa, 2 pangkat 4. Pembaginya 3, berarti 2 pangkat 4 per 3. Kemudian 1 per 3 itu kan ingat kalau di bawah berarti pangkat min 1. Ya. Nah, di sini tinggal dikedepankan 4 per 3. Angka 2-nya pindah jadi ke bawah. 4 per 3 kali 2. Di sini tinggal 3 log 2. 3 log 2. Yang ini min 1 pun pindah ke depan, min 1. 2 log 3. Nah, ini tarik aja ke depan. Sehingga negatif, ini 4 dibagi 2 itu kan 2 ya. Jadi 2 per 3. Negatif 2 per 3. Negatif dari mana? Dari ini ditarik ke depan. Karena ini merupakan angka dan ini perkalian. Kita bisa menggesernya. Langsung aja dikalikan dengan depan. Angka dengan angka, logaritma dengan logaritma. 3 log 2 dilanjutkan dengan 2 log 3. Nah, kita ingat sifat ini. Ketika ini sama, maka bisa hilang. Bisa sederhana menjadi min 2 per 3, 3 log 3. Ujung dan ujungnya saja. Itu dijamin oleh sifat yang ini. A-nya karena sama-sama A, maka tinggal ujung dengan ujung yang tersisa. P log Q. Itu pun sama 3 log 3, ujung dengan ujung. 3 log 3 itu 1, sehingga jawabannya min 2 per 3. Jadi jawabannya adalah D. Itu penerapan prinsip dasar ke dalam soal SBMPTN pun bisa. Baik, untuk memantapkan, Bapak sudah siapkan beberapa soal.
Silahkan dicoba, kemudian cocokkan kunci jawabannya. Ini juga sampai I ya, silahkan di pause dulu, kemudian dicoba. Ingat matematik itu harus banyak berlatih ya, harus banyak drill. Diulang lagi video ini, diulang lagi silahkan soal latihan ini, diulang lagi. Sehingga nanti pemahaman akan semakin tebal dan tidak gampang lupa. Selamat belajar.